الشكر علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati ay hadza babuz zakat. Bermula ini suatu bab masih menceritakan tentang babuz zakat. Qala Allah Ta'ala madawuh Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, di dalam apa yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim, wa wailun, dan cilaka. Jadi ini kalimatnya kalimat kalamullah. Kalamullah itu merupakan kalam qadim. Kalam qadim itu nggak ada rupa, nggak ada suara, nggak ada bentuk, nggak ada model. Tidak bisa dikaya-kaya kalam qadim tersebut. Jatuhnya kalam qadim ke kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka rupa, bentuk, model, motif, coraknya adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau Al-Quran ada bentuknya, ada tulisannya, ada rupa hurufnya. Kalau itu Al-Quran. Tapi kalau kalam qadim nggak bisa. Atau yang disebut kalamullah. Makanya urusan akidah ini pelik, saudara-saudara. Sebab dia lembut halus. Halus. Tidak terdeteksi dalam mata dengan penglihatannya. Tidak terdeteksi pula terhadap telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya. Dia halus, dia lembut. Makanya perjalanan ilmu yang memang tidak ada batasan, kelahiran seseorang hingga berakhir dengan kematian, maka sudah diumum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan ini harus kita koreksi. Perjalanan ilmu apa yang tidak ada batasan tempat, yang tidak ada batasan waktu alias umur, dan juga ala turi zaman. Maka tidak ada lain perkara ilmu yang dimaksud adalah ilmu akidah. Jadi ilmu yang dipelajari sampai ilmu yang dipahami, yang dikejar adalah sampai datangnya ajal. Jadi untuk ngaji akidah ini kita jangan alergi. Ya. Ini kan kadang-kadang pengetahuan ilmu akidah itu dianggap sudahlah, Allah yang maha tahu. Sudahlah. Yang penting kita hakul yakin. Oh ya. Kita terjebak dalam nara suara-suara atau semboyan-semboyan kalimat yang membuat diri kita menjadi musyrik, murtad, kufur yang tidak terasa. Ya. Ntar kita jelaskan ya. Qala Allah Ta'ala, pengendawuh di dalam Al-Quranul Karim. Kita pun harus hati-hati nih ya. Jangan sampai membicarakan Allah Ta'ala, Allah telah berfirman. Apa yang diucap oleh Allah kan kamu ngikut. Ya, contoh pengendau Al-Habib Sagaf, kata orang-orang nih, berarti kan nyontek, niru. Ya,
Allah Ta'ala sampun ngedawuh, sampun berfirman. Jadi yang ngomong Allah Ta'ala ini orang niru. Kok niru ada ucapannya? Kok niru ada hurufnya? Kok niru ada suaranya? Tuh, hati-hati, ini urusan akidah. Ya, kalau tulisan sih boleh-boleh aja. Kalau Allah Ta'ala boleh, kalau Rasulullah boleh, kalau Fadilatul Alim boleh. Tapi ketika kita masuk ke nara yang dikhitabnya adalah Gusti Allah, itu jangan ceroboh, karena itu bisa menyeret kamu di dalam dunia kemusyrikan. Karena itu bakal menyeret kamu dalam dunia kemusyrikan. Kalimatnya halus, ya, tinggal ditulis kalau orang ikut-ikutan. Sampun ngedawuh Allah Ta'ala, berarti kan kamu nyontek, niru apa yang diucap oleh Gusti Allah. Lah, dilihat, ada hurufnya. Ada suaranya, ada bentuk harfiahnya. Gak kerasa kamu keseret dalam dunia kemusyrikan. Musyrik itu menyamakan, seolah kamu menyamakan Allah berfirman kaza wa kaza. Tuh, halus, lembut, gak kerasa. Ya. Nah di sini kalau Allah Ta'ala sampun ngedawuh di dalam Al-Quranul Karim, majasnya Allah berkata. Nah kalau itu masih keterima, majasnya Allah berkata atau majasnya Allah ngedawuh, masih keterima. Wawailun, dan silaka. Ongkoh ceritanya bab zakat, ongkoh ceritanya bab zakat. Wawailun lil musyrikina, silaka besar lil musyrikina, atas orang yang musyrik. Musyrik itu menyamakan, ya. Lantas seperti apa? Allazina la yatuna zakat, yang mereka itu tidak mengeluarkan hak zakat. Lah, kita mulai berbalik pikir ini. Bicaranya wailul lil musyrikin allazina la yatuna zakat, tapi notabene urusnya bebanda. Urusannya bebanda. Entah itu dalam rupa zakatul mal atau zakat harta. Padahal yang dimaksudnya adalah zakatul badani alias zakatul nafsi. Dari sini dijelaskan allazina la yatuna zakah simahum lil musyrikina, terutama bagi orang-orang yang musyrik. Jadi hati-hati, ya, dalam urusan zakat ini menjadikan satu notaben, sebab alibi. Kebanyakan kita kalau sudah berbicara tentang zakat itu urusannya bebanda, harta benda, baik berupa uang, benda bergerak ataukah dia dan lain sebagainya. Sedangkan di badan kita sendiri ada hak untuk kita mengeluarkan zakat, namanya zakatun nafsi. Rupa, model, bentuk, corak, motifnya adalah untuk kamu ngerti paham tentang kalimat thayyibah. Itu zakatnya kamu itu. Ya, kalau ukuran zakat rumah kan dihitung nisabnya, dihitung nisabnya, kemudian dibagi terhadap mustahiquz zakatnya, ya, sebagaimana yang kita terapkan ketika datangnya bulan suci Ramadan.
Sedangkan daiman di kulium pada setiap harinya kamu harus lebih mengutamakan untuk mengeluarkan zakat atas dirimu. Nah ini kita enggak anteng. Ya Pak Ustadz, saya bagaimana mengeluarkan zakat? Rumah aja ngontak saya. Kehidupan saya aja kembang kempis. Hari ini dapat rezeki besok kagak, utang tetap harus saya bayar tuh. Ya. Berarti pengertian zakat di sini pincang. Dalam arti hanya sebatas notabene orang yang dimiliki harta. Sedangkan zakatun nafsi enggak melihat adakah di kalangan pejabat ataukah tidak, excellent ataukah bukan, orang terpandang ataukah biasa, orang tajir atau orang pafran, kaya ataukah miskin, itu tidak dipandang. Jadi dalam hal ini apa yang dilihat? Selagi kamu sebagai wujud rupa manusia yang kamu ngaku melibatkan diri, amantu billah wa amantu bimalaikatillah, sampai wa amantu bil qadri khairi wa syarri hablu minallah. Nah itu aja baru sebatas pengakuan. Memang kamu beragama Islam, ente lihat dong KTP-nya, ente lihat dong pakaiannya, ente lihat dong kitabnya apa yang anda pegang. Oh, berarti panjenengan orang yang beragama Islam. Tapi sekalipun berucap kata saya beragama Islam, pengakuan dalam rupa bentuk model motif amantu billah wa amantu bimalaikatillah wa amantu bikutubillah hingga terakhir ke yang ke-6, itu hanya baru sebatas pengakuan. Ya boleh-boleh aja sih, namanya barang ngaku. Boleh-boleh saja namanya barang ngaku. Tapi untuk diakui, nah ini mulai jadi masalah nih ya. Untuk diakuinya bahwa kamu nisbat mengatakan saya sudah beriman atau saya sudah mengatakan amantu billah dan sampai yang ke-6, itu adalah sebatas pengakuan. Untuk diakuinya adalah adakah Islamnya nerima ataukah tidak. Aduh, seperti apa sih Islam? Rukun iman sudah ketahuan, dah ada 6. Rukun Islam dengar-dengar sih ada 5. Wa arkanul islami khamsatun. Pertama syahadatu alla ilaha illallah, makanya 2 kalimat syahadat. Dia merupakan lafaz tapi bukan ucapan. 2 kalimat syahadat dia adalah lafaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia adalah lafaz namun bukan ucapan. Kalau memang 2 kalimat syahadat hanya sebatas ucapan, itu Nabi Muhammad kenapa harus peduli ngomong? Itu Nabi Yuna Muhammad kenapa harus peduli ngomong? Seperti apa ngomongnya, bicaranya? Ya Nabi Yuna Muhammad Rasulullah SAW man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Lah kalau umpamanya 2 kalimat syahadat sejenis ucapan, lah kita ahli surga semua ini. Ya namanya ucapan. Dari kecil sudah ucap, sampai tua bangga, tua renta saya mengucap. Kalau dianggap 2 kalimat syahadat itu adalah merupakan
sebuah lafaz yang identiknya dijadikan ucapan. Kita semua masuk surga ini. Nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji. Andalannya ngucap aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu dakhala jannah. Kalau dibawa mengertinya di dalam dua kalimat syahadat sebagai ucapan. Kelar udah, nggak perlu capek-capek sholat ngejengking, nggak perlu teriak di bulan suci Ramadan, walad dolin amin, nggak perlu ada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, nggak perlu kurban kita, ya udah ngandelin kalimat dua kalimat syahadat dalam berupa ucapan. Ini mesti dipahami nih. Gua nggak bakalan nemu ngaji begini, nggak bakalan nemu ini. Ya, coba aja sepengalaman dari kecil sampai tua sekarang ini pernah ngedenger dua kalimat syahadat yang kita ucap, yang kita pakai. Lantas pengertiannya sebagai apa? Pengertian maknanya tuh. Jadi kita kembali, dua kalimat syahadat dia merupakan lafaz yang diucap tapi bukan ucapan. Dia diucap tapi bukan ucapan. Lantas seperti apa? Lantas bagaimana? Tuh. Mesti dikorek-korek dong. Ya. Duit segeplok aja mesti dihitung. Dikasih duit segeplok, no duit. Ya. Kan tangan gatal ini kalau nggak dihitung. Ya. Sudah tahu gak diomong? Ada berapa ya? Ada segeplok loh, 10 juta. Ya. Langsung. Oh iya. Tapi nggak betah kalau nggak dihitung tuh. Dalam hal ini pun sama. Sekalipun dua kalimat syahadat merupakan lafaz yang diucap tapi dia bukan merupakan ucapan, lantas seperti apa? Maka tidak ada lain. Tidak ada jawaban. Dua kalimat syahadat yang menjadi pertaruhan nyawa kita, imma dakhalal jannah imma dakhalan nar. Kamu diajarkan maknanya. Tuh, ya. Kamu diajarkan maknanya. Kok seperti itu diajarkan maknanya? Jangan sampai hidup kita ini lepas dari dua kalimat syahadat. Jangan sampai lepas. Itu nyawa, ibarat kata di dalam tubuh kita, itu adalah nyawa. Kalau dua kalimat syahadat itu lepas dari dirimu, maka timbul aku-akuan. Aku-akuannya timbul. Wah, kalau bukan dari saya nggak bisa begitu tuh orang. Wah, kalau nggak saya jampe usahanya nggak bagus itu. Kalau nggak saya jampe itu usahanya nggak naik ke atas itu tuh. Timbul nggak aku-akuannya? Timbul. Kalau bukan saya yang ngurut itu, wah, jangan-jangan tewas ke orang. Angin-angin kendalon. Anginnya angin kendalon, bukan angin Brahma lagi, bukan bisul Brahma lagi tuh. Timbul aku-akuan. Ya. Kalau bukan RW-nya saya, kalau bukan lurahnya saya, kalau bukan camatnya saya, ini masyarakat tidak akan ada yang seperti begini. Ya. Oleh karenanya, di mana adanya satu forum kumpulan-kumpulan, di mana adanya satu forum yang sifatnya kumpul-kumpulan, rame orang deh kayak begini nih ya. Kan rame orang nih ya. Kalau dalam kumpulan itu bentuk model rame, tidak membicarakan tentang kalimat thayyibah, maka yang ada ide, yang ada gagasan, yang ada prakarsa. Coba aja perhatiin.
Ada satu kumpulan, tapi nggak bicara tentang kalimat thayyibah. Yang ada bagaimana? Timbul ide, timbul pendapat, timbul acu-acuan. Aduh, kalau pendapat saya begini nih, mumpung kita kumpul, begana bugono begini bugono, kelar kan? Kelar. Contoh, di Presiden Prabowo masa pemerintahan terakhir lagi booming, yaitu MBG. Ramai kan MBG? Ya, wah dar der karena keuntungannya fantastik. Ya, tapi ujung-ujungnya bubar itu. Ujung-ujungnya bubar alias tidak mutmainah. Apa dilarang? Enggak ngelarang. Bagaimana cara kita menyelamatkan tentang diri kita dalam nara kumpulan banyak orang, jangan sampai kita kejebros. Sebab gimana kalau sudah ada kumpulan lebih dari sekian orang, maka yang ada timbulnya adalah ide, gagasan, prakarsa. Yang ada itu tuh setelah disepakati, oh kalau begitu kita begini-begini dong. Oh kalau begitu kita begini-begini dong. Iya. Dilaksanakan. Tapi ujung-ujungnya bakalan bubar itu. Ya, ujung-ujungnya bakalan bubar. Enggak menjamin. Sebabnya apa? Tidak membicarakan kalimat thayyibah. Berbeda kumpulan dalam nuansa banyak orang, tapi yang dibicarakan adalah kalimat thayyibah. Hasil dari kalimat thayyibah yang dibicarakan, yang dipermasalahkan, yang diobrolkan, maka dia akan mendatangkan mutmainah. Contoh, kita belakangan ini pulang kampung, katakanlah Cirebon lah ya, jalan darat dah. Dari Cirebon menuju ke arah barat, kendaraannya lewat Pantura. Dari Cirebon lewat Indramayu. Dari Indramayu lewat Subang. Dari Subang masuk Cikampek. Semakin kemari, semakin jelas nggak itu tujuannya? Semakin jelas. Tujuannya semakin jelas. Nah, kita pun ngaji tentang kalimat thayyibah, semakin kita tekunin, semakin kita telatenin, maka dia pun semakin jelas. Nah, jelasnya itu membawa mutmainah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Sudah diomong. Ala bizikrillah, maka menghasilkan tatmainul qulub, hati kamu damai, tentram, sejahtera, diberi kehidupan yang dipolok up majasnya oleh Gusti Allah, kamu dibahagiakan dunia wa ukhra. Oleh karenanya menimba pengetahuan ilmu yang tidak dibatas tempat waktu sampai diomong minal mahdi ilal lahdi, tidak ada jawaban. Pengetahuan ilmunya adalah tentang pengetahuan ilmu akidah. Yang dia khawatirkan sezaman Nabi Musa alaihissalam itu ada Raja Ramses. Kalau kita nyebutnya Fir'aun. Fir'aun itu bahasa Al-Quran yang diarabkan. Dia terlibat pengakuan diri pengen jadi Tuhan. Tapi dia nggak sadar matanya bisa melihat, karunia siapa. Dia nggak sadar telinganya bisa mendengar, karunia siapa. Dia tidak sadar nikmat makan, mata terpejam tidur dengan nyenyaknya. Dia nggak sadar bahwa itu adalah karunia Allah. Dia membuat tandingan diri sebagai Tuhan.
Akhirnya bagaimana perjalanannya? Maka diazablah Firaun, cuman biasannya, cipratannya kemana? Itu nyambung ke kita. Wah, enak aja. Kita kan tetap kumpul sama para ustadz, sama para kiai. Betul. Kita kan rumah nggak jauh dari masjid ada pengajian ya, betul. Kita kan nggak jauh dari majelis taklim, iya. Kok kecipratan Firaun? Karena pada dasarnya kita menerima pemberian sehat dari Allah. Dikasih penyakit kita terima dengan sabar, itu pun dari Allah. Segala kesuksesan berkah itu pun kita terima dari Allah. Semua hal ihwal yang kita dapat, kita nggak pernah nolak bahwa itu adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kami sebagai hambanya. Nggak terlibat dia orang yang taat, tidak melibatkan dia orang bangkawarah atau siapa saja. Dia mendapat karunia dari Allah. Cuman ada aneh bin ajaibnya. Betul, kita nerima karunia semua pemberian dari Allah, tapi penyakit kita nggak mau ngerti, nggak mau paham tentang Gusti Allah. Itu penyakit gede itu, nggak kerasa di badan. Kalau Firaun jelas dia buat tandingan pengen jadi Tuhan. Kalau kita nyerah, kita nggak mau jadi Tuhan. Cuman salahnya, kenapa kamu tidak mengejar untuk paham tentang sebutan adanya Tuhan? Bagi Islam disebutnya Allah. Ya, yang dikutak-atik fikih, yang dikutak-atik nahwu sorof, yang dikutak-atik qiraat, yang dikutak-atik ketasawufan, yang dikutak-atik tentang tarekat, itu juga nggak salah. Tapi kamu kecipratan Firaun. Karena apa? Karena kamu tidak mau mengerti tentang pengertian Tuhan. Bagi Islam yang sebutannya adalah Allah. Allah itu adalah lafaz yang dipakai untuk nyebut. Coba paham ini, ya. Allah merupakan lafzul jalalah, dipakai oleh kita manusia yang beriman atas syariat ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya atas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kita memperucap kalimat Allah sebagai sebutan, ya, sebagai sebutan. Nah, sekarang kamu nyebut Allah. Sekarang kita uji, biar ngerti, biar paham. Orang mengatakan tasbih, subhanallah. Allahnya ada di situ. Istighfar, astagfirullah, Rabbana. Ada kan Allahnya? Aneh. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar, kemudian takbir, Allahu Akbar. Ya, tahmid, alhamdulillah. Salawat, Allahumma, ya. Ada lafzul jalalahnya kan? Ada lafaz Allahnya kan? Pagi-pagi digebrak sama orang. Permisi. Ada ibu anu nggak? Ada bapak anu nggak? Kenapa? Saya ada debt collector, pengen nagih tagihan utang. Ya Allah Pak, masih pagi, matahari belum terbit tuh, ya. Nyebutnya Allah juga tuh. Aneh bin ajaib ini. Ya. Kesel sama orang, Allah juga. Jadi Allah kadang-kadang dijadikan talenan, bantalan. Ya. Lafzul jalalah.
Tidak ada satu yang menunjukkan kalimat lafzul jalalah dengan keagungan, hanyalah lafzul jalalah dan sebutan Allah. Kenapa dijadikan talenan itu Allah? Apa enggak berat ini diomong oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa enggak berat ini yang diomong sama Nabi? Nabi mewariskan ilmu. Kemudian hati-hati. Sebab Nabi mencetak ulama. Ada pihak yang lain yaitu syaitan alias iblis. Apa iblis nggak bisa mencetak ulama? Bahannya sama, Al-Quran dan hadis. Tuh, hati-hati ya. Karena Nabi ngomong, annal ulama miwarasati, ulama adalah pewaris. Aku berikan tahta kemuliaan, kehormatan dan sebagainya. Annal ulama miwarasati. Wahdaruha, tapi hati-hati terhadap koridor sebutan ulama. Ada yang memang ulama itu benar menyelamatkan umat manusia, ada juga ulama yang dirinya keblinger. Ya, dia namanya keblinger. Makanya dibuat standarisasi. Apa itu standarisasinya? Sekalipun kalam koding alias kalamullah tidak berwujud rupa, bentuk, model, suara dan lain sebagainya, jatuh ke Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk jalan keimanan dan ketakwaan manusia biar selamat tuh ya. Sehingga bagaimana adanya Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz, 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Ada yang terkumpul dalam kumpulan juz amma sesuratannya, tapi kita nggak ingat. Di semua surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang menjadi bibit yang bobot yang disebut suratul Fatihah. Nah, sekarang kita buka nih suratul Fatihah. Sampai kita kirim arwah ya. Khususon ila ruh fulan bin fulan, summa ila ruhiyya fulanah bin fulan, semua disebut ini. Ya. Kira-kira ketok palunya apa itu? Yasin, apa Fatihah, apa Waqiah, apa Tabarok, atau apa nih coba? Ketok palunya. Kayaknya itu ada nyebut. Khususon ila ruh Al-Fatihah. Ini ada apa ini Al-Fatihah? Sampai-sampai arwah siapapun yang disebutkan, kalau bukan menyebut suratul Fatihah, dia nolak itu. Si arwahnya nolak, gak nerima. Waduh, bukan makanan saya dibawa begini. Boleh-boleh aja sih. Makanannya banyak, tapi bukan selera saya. Kebuang gak itu? Kebuang. Jadi hati-hati nih. Kemudian kita kan sering diundang ya. Diundang ngeriung, diundang selamatan, diundang dalam acara tasyakuran. Hati-hati ini. Memang sekilas di gambarnya enteng, gambarannya sekilas enteng, bahkan menjadi fitnah. Lantas bagaimana solusinya? Siapapun dalam keadaan mengundang kita, siapapun yang dalam keadaan mengundang kita, maka yang memandu acara tersebut, adalah orang-orang yang ngaji tauhid. Sebab apa? Ini bukan fitnah, ini bukan juga mengada-ada. Kalau bukan ahlinya nggak bakalan nyambung. Sebab di dalam suratul Fatihah itu dalamannya adalah akidah.
Di dalam suratul Fatihah itu dalamannya adalah akidah. Jadi kita mengirim doa ila ruh fulan bin fulan sampai wa ila hadratin nabi fulan bin wa ila hadratin nabi Mustafa wa ala jami' min ashabi al-Fatihah. Coba kira-kira bagi kita bicara nih, kita ngirim kepada orang-orang soleh minal anbiya wal mursalin wal awliya semuanya, nggak baca tentang suratul Fatihah yang dalamannya akidah, keterima apa enggak itu? Aneh ini. Ya tadi udah ditawarin khususon ila ruhi fulan bin fulan Yasin. Lo protes jamaahnya, waduh, ini Ustaz dapat berguru di mana? Tumben banget nih. Yang biasa-biasanya ila ruhi al-Fatihah, ini enggak ila ruhi Yasin. Waduh, kacau urusannya ya. Urusannya kacau tuh. Berarti suratul Fatihah yang dalamannya adalah mengandung kandungan tentang akidah. Mana itu? Ketika kita mengulas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Harapan besar, semoga Engkau ya Rabb memberikan taufik hidayah supaya kami istiqomah di dalam akidah. Ihdina sirat di mana akidah, mustaqim di mana istiqomah. Semoga kalimat ihdina ini, kalimat ihdina tidak hanya buat kita, tapi kita berikan kembali kepada orang lain. Itu yang nerima pasti nerima, karena di dalamnya ada unsur kalimat akidah, dan kita pun terlibat orang ngerti paham tentang kajian ilmu akidah. Makanya diomong tadi, syahadat merupakan lafaz, tapi dia bukan ucapan. Lantas seperti apa itu syahadat? Kamu diajarkan maknanya dalam rupa syahadat tauhid, dan kedua dalam rupa syahadat Rasul. Memang betul, nggak segampang membalik tangan. Sekalipun dilakukan umimpa alaikum gambreng, ijah pakai baju rombeng, sekalipun dilakuin tuh ngebalik tangannya tuh ya. Tapi kamu diajar, dididik untuk ngerti maknanya dua kalimat andai kata tuh. Waduh, itu orang masih muda meninggal dunia, sakit apa ya? Nggak tahu deh sakit apanya mah. Tapi masa-masa hidupnya itu luar biasa. Dia ngejar untuk ngerti kalimat thayyibah, dia cari kesana kemari untuk kalimat thayyibah. Bahkan yang saya dengar sholat lima waktunya terbengkalai itu. Sampai-sampai saya dengar banyak yang terbengkalai ibadahnya. Walau bukan ngajarin, sekalipun kamu terlibat sehingga tidak menekuni, tidak melaksanakan satu perintah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, tapi kamu membicara tentang perkara akidah, maka Rasulullah mengambil alih. Rasulullah mengambil syafi nafi. Kamu disyafaat oleh Nabi, ditolong oleh Nabi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngewarisin ilmunya adalah ilmu akidah. Kalau kita pengen diaku sebagai umat Rasulullah, maka jangan kau putuskan benang emasnya. Sebab perjalanan ilmu yang memiliki benang emas nyambung ke Rasulullah, tidak ada lain ilmunya melainkan ilmu akidah. Benang emas yang nyambung ke Rasulullah tentang keilmuan tiada lain adalah ilmu
akidah. Ini pegang. Jangan dicuekin, jangan diabaikan. Kalau umpamanya dicuekin, diabaikan, ilmunya melaknat itu. Wah, ini orang ahli tafsir. Wah, ini orang ahli hadis. Wah, ini orang ahli fikih. Wah, ini orang tasawuf. Betul. Kita nggak nyalahkan. Tapi manakala kalau engkau mengabaikan tentang kalimat akidah, apa yang kamu dapat dalam pengetahuan ilmu yang lain, itu ilmunya ngelaknat itu. Jangan gegabah itu. Ya, jangan gegabah. Si ilmunya ngelaknat itu. Karena apa? Gak terima. Karena apa? Sudah diomong. Sudah diomong. Apa yang diomongnya? Annal asra wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa kadzalik. Makna dua kalimat syahadat itu pegang itu, jangan sampai lepas itu. Ya, sebab kalau orang sudah lepas kalimat thayyibahnya, orang sudah lepas dari ajaran syahadatnya, itu bohong, pasti banyak penyakit di badannya. Ngaku-ngaku lah. Oh, kalau bukan saya nggak bisa ini. Oh, kalau bukan dari pertolongan saya nggak bisa ini. Dianggapnya punya taksir. Masa iya? Perkara makhluk dimiliki taksir mustahil. Tuh ya. Makanya perlu ngaji begini supaya apa? Supaya lepas musyriknya, supaya lepas murtad dan kufurnya. Andai kata gak sampai selesai kamu mengejar pengetahuan ilmu, kepotong umur, maka disitulah peranan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syafina memberikan syafaat. La takhaf wa la tahzan, jangan bingung, jangan keder, sebab pengetahuan ilmu seperti ini sudah barang langka, sudah barang yang tidak ada ajiannya. Makanya diomong, orang menuntut ilmu dengan berkarya belajar, hasilnya pintar. Yang kedua, orang menuntut ilmu dengan berkarya ngaji. Nuntut ilmunya ngaji, maka dapatnya taufik hidayah alias utuh. Orang semasa hidupnya lepas kalimat thayyibahnya dari diri dia, maka pasti menimbul aku-akuan. Hati-hati ini ya. Sebab biar bagaimanapun kita hidup di alam dunia, yang dunia nggak bisa ditunjuk. Dan kita pun akan kembali ke akhirat, yang akhirat juga nggak bisa ditunjuk. Tuh. Kalau dunia dan akhirat bisa ditunjuk, enak. Kalau langit sama bumi betul bisa ditunjuk. No, langit di bumi bisa. Tapi kalau dunia sama akhirat nggak bisa ditunjuk. Andai kata kamu terlibat di dalamnya, kamu harus ngaji. Tuh. Makanya dalam perintah ngaji itu sudah diomong, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Diperintahin juga duduk, bukan pengen cari pintar, bukan pengen cari yang lebih bagus, lebih hebat, enggak. Kamu duduk di situ, nanti kamu disuguhkan. Nah, apa yang kita dapat nanti melalui penglihatan, pendengaran, rasa dan sebagainya, itu pun bukan maunya kita, melainkan dari taksirnya si ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi Pak, insya Allah ya, perjalanan kita ini kan cuma nunggu waktu. Ya, perjalanan kita ini cuma nunggunya kita nunggu apa sih? Coba, kita dikasih badan sehat, dikasih anak, dikasih istri, kehidupan berlimpah, keberadaan juga banyak yang kita inginkan. Lantas kamu nunggu apa? Bingung kan? Nunggu malam nggak perlu ditunggu, malam mah nongol sendiri. Menunggu pagi nggak perlu ditunggu, pagi juga nongol sendiri. Nunggu apa ya?
nunggu kamu dipanggil. Ya, nunggu kamu dipanggil. Antrian BPJS. Orangnya ada 200 orang. Jadi tunggu apa? Kan dipanggilnya. Jadi kita pun nunggu untuk dipanggil oleh siapa? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian dan selalu Allah perkuat himmatul rijal tuhbitul jibal agar kita selalu bergandengan dengan para salafun saleh sampai tembus kepada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb bihaqqil Fatihah syil Fatihah bi karamatil Fatihah. Allahumma ya farijal hamdi. Allahumma ya kashifal ghammi. Allahumma ya man ya'ti ya ghafir wa ya rahman bi ghafir wa ya Allah ghafir wa ya rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasharin fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqta amru wa hasab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ya karim atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.